Jadi rek, dulu buka puasanya itu sampai sholat isya dan tidur. Jadi kalau kalian habis sholat isya kemudian tidur terus bangun jam 11 malam nih ya misalnya. Itu kalau kalian pengen bersetubuh ya, makan, minum, itu harus nahan dulu rek. Karena nggak boleh pada waktu itu. Halo Re, selamat datang lagi di channel aku dan terima kasih udah klik video ini. Alhamdulillah ya Re, hari ini kita dipertemukan lagi sama bulan Ramadan. Gimana nih puasa pertama kalian? Apakah lancar Re? Alhamdulillah ya kalau lancar. Nah, berhubung Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, hari ini ada segmen spesial Ramadan, yaitu aku akan menceritakan kisah-kisah Islami. Nah, di video pertama spesial Ramadan ini ya, aku akan menceritakan sejarah puasa Ramadan. Seperti yang kita tahu ya, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Artinya puasa Ramadan merupakan salah satu tiangnya agama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman wajib melaksanakan puasa selama sebulan penuh setiap tahunnya. Namun tahukah kalian, Rek, kewajiban untuk puasa Ramadan yang saat ini kita lakukan ya, itu nggak tiba-tiba langsung diperintahkan gitu aja. Ternyata dalam sejarah puasa Ramadan ini ya, ada beberapa tahapan-tahapannya. Ibadah puasa sendiri ya memiliki sejarah yang cukup panjang. Pasalnya tidak hanya umat zaman Nabi Muhammad saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi juga umat sebelum zaman Nabi Muhammad. Nah, mungkin kalian penasaran ya tentang kisah lengkapnya. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja yuk cus kita bahas. Oh ya Rek, disclaimer dulu, video tentang kisah Islam ini kan pertama aku buat ya, jadi mohon dibimbing kalau misal ada yang kurang dan salah. Video ini selain bertujuan untuk bermanfaat ke orang lain juga untuk diri aku sendiri. Jadi aku pengen kalian tahu kalau di sini aku juga belajar. Ya, ini juga berlaku di video-videoku yang lain ya Rek. Ya, sekian, terima kasih. Seperti sudah saya jelaskan di atas ya Rek, puasa Ramadan ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Puasa sendiri sebenarnya sudah ada jauh-jauh sebelum agama Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Adim ya, Nabi Adam alaihissalam yaitu manusia pertama ini sudah menjalankan ibadah puasa. Puasa Nabi Adam alaihissalam ini ya dilakukan selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Ada juga kisah lain yang mengatakan bahwa Nabi Adam berpuasa setiap tanggal 10 Muharram sebagai ungkapan rasa syukur karena Allah mengizinkannya untuk bertemu dengan istrinya Hawa di Arafah. Ada juga yang menyebutkan ya bahwa Nabi Adam berpuasa sehari semalam ketika diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual puasa juga dilakukan Nabi Nuh alaihissalam Rek. Nabi Nuh alaihissalam ini berpuasa ketika sedang berada di atas bahtera yang dibuatnya untuk menyelamatkan manusia yang beriman dari banjir bandang. Menurut Ibnu Katsir ya, puasa Nabi Nuh ini dilakukan selama 1 tahun penuh kecuali 2 hari raya. Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa Rek, saat beliau sedang bermunajat di Gunung Tursina selama 40 hari. Nabi Yusuf alaihissalam juga berpuasa Rek, saat ia sedang menjalani hukuman di penjara akibat fitnah telah berbuat tidak senonoh kepada Zulaika. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam berpuasa ketika dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api. Dalam keadaan berpuasa ya, beliau ini berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api yang panas sehingga api tersebut menjadi dingin. Nabi Yunus alaihissalam juga berpuasa Rek, saat berada dalam perut ikan nun atau ikan paus.
Nabi Ayub alaihissalam juga berpuasa rek saat beliau ini hidup dalam kekurangan dan menderita penyakit menahun. Dan juga Nabi Syu'aib alaihissalam, sosok yang terkenal kesolehannya ini juga banyak melakukan ibadah puasa. Puasa bagi Nabi Syu'aib ya adalah sarana untuk mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah. Ada lagi yang terakhir, Nabi Daud bersama umatnya berpuasa selama seumur hidupnya dengan cara berselang-seling, yaitu sehari puasa, besoknya tidak, dan seterusnya. Nah, selain para nabi ya Rek, ada juga dalam tradisi bangsa Yunani juga ada kegiatan berpuasa yang biasanya dilakukan sebelum terjun ke medan pertempuran, sedangkan bangsa Romawi melakukan puasa supaya mendapatkan kekuatan fisik serta mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Dan jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya Rek, beliau ini mendapati orang-orang Yahudi juga melaksanakan puasa. Orang Yahudi Madinah ini melaksanakan puasa setiap 10 Muharram. Pasalnya pada tanggal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Nah, dari cerita para nabi dan kaum-kaum lainnya ya, bisa dikatakan puasa ini adalah ibadah tertua karena puasa udah ada sejak Nabi Adam turun ke bumi. Ya, ini juga relate ya dengan ibadah puasa itu ada di semua agama, Rek. Aku sendiri punya teman agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Kalau Konghucu belum sih. Mungkin di sini yang punya temen Konghucu atau beragama Konghucu bisa komen di bawah ya untuk nambah wawasan kita semua. Ya, agama-agama yang aku sebutin tadi ya Rek, mereka semua itu melakukan puasa, cuma beda waktu, aturan, dan tujuan. Adapun sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun ya Rek, umat Islam ini biasa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura, atau kalau orang Islam di Jawa itu namanya bulan Suro. Nah, kisah di hari Asyura ini juga banyak banget Rek, mungkin lain video nanti aku akan bahas ya. Dan juga kenapa kalau di Arab itu namanya Asyura, kalau di Jawa jadinya Surowan. Ya, lain kali aja ya Rek, aku suka banget bahas-bahas sejarah kayak gini. Kita lanjut lagi ke sejarah Ramadan ya Rek. Nah, cerita bermula ya Rek ketika Nabi Muhammad SAW ini tiba di Madinah semasa peristiwa hijrah. Nabi Muhammad ini melihat orang-orang Yahudi juga biasa berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad ini lalu bertanya kepada salah satu dari mereka, "Kenapa kalian berpuasa wahai orang-orang Yahudi?" Orang-orang Yahudi pun menjawab, "Kita berpuasa karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun." Pada kejadian itu ya, Nabi Musa alaihissalam ini berpuasa pada hari 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, dari sini ya kemudian Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya, kemudian memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pada awalnya ya Rek, umat Islam ini wajib berpuasa hingga waktu maghrib. Setelah berbuka mereka diperbolehkan makan, minum, dan bersetubuh hingga sholat isya dan tidur. Ini dicatat baik-baik Rek, sampai sholat isya dan tidur. Dan kemudian mereka ini tidak diperbolehkan lagi makan, minum, atau bersetubuh hingga tiba saatnya berbuka. Jadi Rek, dulu buka puasanya itu sampai sholat isya dan tidur. Jadi kalau kalian habis sholat isya kemudian tidur terus bangun jam 11 malam nih ya misalnya, itu kalau kalian pengen bersetubuh ya, makan, minum, itu harus nahan dulu Rek, karena nggak boleh pada waktu itu, harus nunggu maghrib. Kalau kalian belum sholat atau tidur nggak apa-apa, misal habis maghrib langsung tuh ya, itu baru boleh. Terdengar menyiksa ya bagi kaum-kaum yang suka keheningan malam.
Nah, pada waktu itu ya Rek, ya memang praktik ini dianggap menyulitkan bagi umat Islam sehingga banyak yang melanggar larangan tersebut. Pada sewaktu-waktu ya, Umar bin Al-Khattab ini bersetubuh dengan istrinya sesudah sholat Isya, dan beliau ini sangat menyesal banget atas perbuatannya itu dan menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ini menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187 yang mengganti praktik tersebut. Ayat ini menjelaskan ya hukum Allah yang lebih ringan daripada yang telah mereka ketahui dan mereka amalkan. Bahwa sejak terbenamnya matahari atau maghrib sebelum terbit fajar atau subuh ya, dihalalkan semua yang tidak diperbolehkan pada siang hari pada bulan Ramadan. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjalankan syariat puasa tidak seperti yang dilakukan sekarang Rek, yakni selama sebulan penuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mulanya mencontohkan puasa hanya 3 hari saja setiap bulannya. Beliau berpuasa 3 hari di setiap bulan Hijriah. Namun ya Rek, lambat laun umat Islam ini kan mulai terbiasa gitu mengikuti puasa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian puasa 3 hari itu menjadi puasa 1 bulan penuh. Namun waktu itu masih diberi keringanan Rek. Umat muslim saat itu ya Rek boleh memilih antara 2 hal, antara berpuasa 1 bulan penuh atau memilih membayar fidyah atau denda. Puasa 1 bulan penuh yang mulanya ini dirasa berat gitu ya bagi umat Islam, namun akhirnya ya terbiasa juga. Akhirnya syariat baru pun kembali muncul, yaitu puasa sebulan penuh. Tidak ada lagi tawar-menawar boleh memilih puasa atau tidak. Hingga akhirnya puasa 1 bulan penuh menjadi sebuah kewajiban. Kecuali bagi orang-orang yang berpergian atau musafir ya Rek, sakit dan sudah renta sehingga tidak memungkinkan melakukan puasa. Atau kalau perempuan itu lagi haid ya. Nah setelah itu Rek, kemudian turunlah sebuah ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan puasa wajib hanya di bulan Ramadan. Sehingga semua puasa yang ada sebelumnya ya tidak lagi wajib, namun posisinya menjadi sunnah. Puasa Ramadan diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah atau sekitar 624 Masehi. Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan ini ya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan juga ayat 185, barang siapa di antara kamu melihat bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ketika wahyu itu turun ya Rek, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya ini sedang membangun sebuah pemerintahan baru di Madinah. Pada waktu itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerima perintah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Mekah. Saat itu ya Rek, puasa ini menjadi penting banget karena bertujuan membentuk manusia supaya dapat menerima dan melaksanakan tugas besar dan suci. Belum diketahui secara pasti ya mengapa puasa diwajibkan pada bulan Ramadan dan bukan di bulan lainnya. Namun yang pasti ya di bulan Ramadan terdapat peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi kayak gitu Rek, sejarah singkat puasa Ramadan. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian masih merasa bahwa puasa itu adalah hal yang mungkin menyiksa atau nggak penting gitu ya? Di sini aku nggak mau bicara tentang siapa yang nggak puasa atau yang puasa ya Rek. Masing-masing mempunyai tingkat keimanan yang berbeda-beda. Kita nggak boleh saling mencela. Tapi dari sini kita lihat ya bahwa Nabi Muhammad saja mengajarkan kaumnya dengan penuh kesabaran.
Beliau menyampaikan dakwanya dengan cara yang indah. Ya, lihat aja tadi ketika ada seseorang melanggar aturan, beliau tidak serta-merta langsung menghukumnya. Justru Nabi Muhammad memberikan keringanan kepada mereka. Jadi kita seharusnya belajar dari beliau. Manusia tuh nggak bisa langsung sempurna, Rek. Perlu belajar untuk menjadi lebih baik. Semoga di bulan Ramadan ini ya, kita nih bisa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diajarkannya, bahwa puasa adalah rasa cinta, syukur, kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kayak gitu Rek video kali ini. Kalau ada salah kata dan informasi ya, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah!